Ada luka yang tak bisa dihapus, tetapi tidak harus membuat hati kita gelap. Setiap tetesan hujan, setiap ombak yang pecah, mengingatkan, semua ini datang dari Dia. Ridho pada takdir tanpa menjadi lemah. Kekuatan jiwa dalam menerima ketetapan Allah. Stoik Islami berbasis Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, ada saat-saat ketika manusia tidak diberi pilihan. Tidak ada tombol tunda, tidak ada ruang untuk menawar, tidak ada waktu untuk menyiapkan hati. Hidup datang begitu saja, membawa kabar yang tidak diharapkan. Yang dicintai pergi, yang diupayakan gagal, yang didoakan tak kunjung tidak. Di titik ini, banyak manusia merasa kalah. Bukan kalah oleh orang lain, tetapi kalah oleh kenyataan. Banyak pula yang menyangka, jika hati terasa hancur, berarti iman sedang lemah. Padahal seringkali yang terjadi bukan lemahnya iman, melainkan ketidaksiapan jiwa menerima takdir Allah. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan tertinggi adalah menerima kenyataan. Islam datang dengan ajaran yang lebih dalam dan lebih hidup, ridho. Ridho bukan sekedar menerima. Ridho adalah menerima tanpa membenci Allah, menerima tanpa memusuhi hidup, menerima tanpa kehilangan iman. 1. Ridho bukan mati rasa, tapi keteguhan hati. Salah satu kesalahan besar dalam memahami ridho adalah menganggap orang yang ridho tidak merasa sakit. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan mati rasa. Islam tidak mematikan emosi. Islam tidak menutup air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menangis ketika kehilangan orang-orang tercinta. Beliau bersedih, beliau berduka. Namun satu hal yang tidak pernah beliau lakukan adalah menyalahkan Allah. Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah." Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Ayat ini tidak meminta manusia mencintai musibah. Ayat ini mengajarkan agar musibah tidak merusak hubungan kita dengan Allah. Ridho adalah sikap hati yang berkata, "Aku terluka, aku sedih, aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku tetap percaya kepadamu, ya Allah." 2. Perbedaan ridho dan menyerah. Ridho sering disalahartikan sebagai menyerah, padahal keduanya sangat berbeda. Menyerah berarti berhenti melangkah. Menyerah berarti mematikan usaha. Menyerah berarti membiarkan diri tenggelam. Ridho justru sebaliknya. Ridho adalah berhenti melawan kenyataan, agar energi tidak habis untuk penolakan batin dan bisa digunakan untuk melangkah ke depan. Orang yang menyerah berkata, "Sudahlah, tidak ada gunanya berusaha." Orang yang ridho berkata, "Ini berat, tapi aku tetap berjalan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar." Hadis Muslim. Hadis ini tidak mengatakan hidup mukmin selalu mudah. Hadis ini mengatakan iman mengubah cara seseorang menghadapi hidup. Studi kasus 1. Kehilangan pekerjaan dan runtuhnya identitas. Seorang pria kehilangan pekerjaan setelah belasan tahun mengabdi. Tidak ada pelanggaran besar, tidak ada kesalahan fatal, hanya keputusan perusahaan. Hari-hari awal terasa gelap. Ia malu, ia marah, ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Yang runtuh bukan hanya penghasilannya, tetapi identitas dirinya. Namun perlahan ia menyadari satu hal penting. Pekerjaan adalah amanah, bukan nilai dirinya di hadapan Allah. Ia memilih ridho, bukan dengan duduk diam, tetapi dengan belajar ulang, memperbaiki kemampuan, dan mencari peluang baru. Ridho menenangkan hatinya. Ketenangan itu menjernihkan pikirannya, dan dari kejernihan itulah Allah membuka jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. 4. Ridho memotong akar keputusasaan. Keputusasaan hampir selalu lahir dari satu kalimat batin. Seharusnya ini tidak terjadi.
Islam mengajarkan satu kalimat sederhana yang memotong perlawanan batin itu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kalimat ini bukan ritual kosong. Ia adalah deklarasi tauhid saat hati berada di titik paling rapuh. Dengan kalimat ini, seorang mukmin berkata, "Aku kehilangan, tetapi Allah tidak pernah kehilangan." 5. Studi kasus 2. Kehilangan orang yang paling dicintai. Seorang ibu kehilangan anaknya. Tidak ada rasa yang lebih sunyi dari ini. Hari-hari terasa hampa, rumah terasa asing, doa terasa berat. Islam tidak melarangnya menangis, namun Islam melarang satu hal, menyalahkan Allah. Ibu itu berkata dengan lirih, "Aku kehilangan titipan, bukan kehilangan Tuhan." Ridho tidak menghapus luka. Ridho menjaga luka agar tidak berubah menjadi kebencian terhadap hidup. 6. Ridho dan keterbatasan akal manusia. Manusia menilai hidup dari potongan waktu yang sangat sempit. Hari ini, bulan ini, tahun ini. Sementara Allah melihat seluruh perjalanan. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ridho adalah pengakuan jujur bahwa akal manusia terbatas, sementara ilmu Allah meliputi segalanya. 7. Studi kasus 3. Doa yang tak kunjung terkabul. Seorang pria berdoa bertahun-tahun untuk satu permintaan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia mengetuk pintu langit dengan air mata. Namun doanya tidak terkabul. Jika ia tidak ridho, ia akan merasa ditinggalkan Allah. Namun dengan ridho, ia berkata, "Mungkin Allah sedang menyelamatkan aku dari sesuatu yang belum aku pahami hari ini." Ridho mengubah kekecewaan menjadi kepercayaan yang tenang. 8. Ridho adalah kekuatan jiwa yang sunyi. Ridho bukan kekuatan yang berisik. Ia tidak pamer, ia tidak dramatis, namun ia sangat kokoh. Orang yang ridho tidak menghabiskan hidup melawan kenyataan, tidak tenggelam dalam penyesalan, tidak memusuhi takdir. Ia menerima, lalu melangkah dengan hati yang lebih stabil. Epilog. Damai dengan takdir, teguh dalam langkah. Hidup tidak akan selalu sesuai harapan. Takdir tidak selalu lembut. Namun iman memberi kita pilihan, melawan kenyataan dan terluka terus-menerus, atau menerima dengan ridho dan tetap berjalan. Ridho tidak membuat hidup tanpa luka. Ridho membuat luka tidak menghancurkan iman. Semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya tenang menerima ketetapan Allah, namun langkahnya tetap istiqomah dalam kebaikan. Wallahu a'lam bisawab.